Semakin banyak mengulang, berarti kan semakin itu kuat. Oke. Sejak kapan? Itu akan mempertegas. Kalau misalkan gini, Mas, dulu aku waktu SD itu enggak. Iya. Tapi setelah SMP, ini mulai. Loh, berarti sebelum itu tuh pemicunya. Kenapa kita nanya sejak kapan itu perlu untuk memutus pola? Kita harus memastikan dulu sejak kapan itu dimulai triggernya. Berarti orang itu kalau kita kembalikan ke zona sebelum itu, berarti kan pola itu nggak ada sebenarnya. Oke. Tapi kalau sejak SD, sejak kecil aku udah gitu, Mas, berarti kan dilacak bapaknya dong. Orang yang sering terlambat, pasti dia cenderung sangat positive thinking. Orang yang too early kayak saya, basicnya selalu negatif. Iya, positive thinking, bener tuh. Jadi orang yang sering terlambat, pekerjaan ditunda-tunda, itu pasti orang positive thinking. Tapi dia udah mulai Iya. enggak. Nggak buruk, enggak. Tapi itu dasarnya itu. Nah, kita tidak tahu chaos ini sampai kapan ini untuk menciptakan lagi kosmos. Muter lagi nih. Makanya di sini juga artinya orang yang sekarang kaya bisa juga miskin mendadak, dan orang yang miskin bisa kaya mendadak. Artinya kalau kita bisa lihat dari sudut pandang, keadaan ini adalah bisa jadi peluang buat kita, Mas. Mas, ini nih aku jeda sampai sini dulu. Karena aku tuh banyak menemukan problem solving dalam hidupku tuh ketika ngobrol dengan Mas Arif gitu. Tapi ini juga dipelajari banyak orang tentang bagaimana kemudian tadi kan Mas Arif sempat bicara tentang force ya, tentang level energi dan lain sebagainya. Nah, Mas, banyak orang tuh mengalami masalah-masalah itu berulang. Ya. Polanya tuh sama gitu. Ya. Dan dia nggak bisa keluar dari pola ini gitu. Ya. Penjelasannya Mas Arif untuk memutus pola ini yang paling mudah dipahami kira-kira bagaimana, Mas? Jelas kalau mau diputus kan pola yang buruk kan? Nggak mungkin pola baik mau dulu. Iya, kalau pola baik justru kalau bisa ditingkatkan dong. Betul dong. Kan kita bicara tentang repetisi. Nah, repetisi nih. Ini enaknya kalau pakai flip chart tuh kayak gini. Iya. Saya juga jadi kalau lupa tuh bisa lihat ke sini apa yang dibahas itu, Mas. Karena kadang-kadang kita ngomong belok kan, Iya, betul. lupa baliknya nantinya. Nah, pertanyaan pertama ketika itu pengulangannya berapa kali dalam hidup Anda? 1. Kayak. Nah, terus kedua pertanyaannya adalah sejak kapan? Itu untuk ngukur dulu seberapa kuat itu, Mas. Karena gini, kalau semakin banyak mengulang, berarti kan semakin itu kuat. Sejak kapan? Itu akan mempertegas. Kalau misalkan gini, Mas, dulu aku waktu SD itu enggak. Iya. Tapi setelah SMP, ini mulai. Loh, berarti sebelum itu tuh pemicunya. Kenapa kita nanya sejak kapan itu perlu untuk memutus pola? Kita harus memastikan dulu sejak kapan itu dimulai triggernya. Berarti orang itu kalau kita kembalikan ke zona sebelum itu, berarti kan pola itu nggak ada sebenarnya. Tapi kalau sejak SD, sejak kecil aku udah gitu, Mas, berarti kan dilacak bapaknya dong. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau pola itu tuh berulang, Mas, kita harus tahu dulu dia tuh berulang berapa kali dari siapa dia. Iya. Kalau ternyata sampai mbah cucunya jadi warisan nih, Mas. Iya, itu semakin sulit. Maksudnya bukan nggak bisa. Artinya pola yang berulang sampai antar generasi lebih susah diatasi dibandingkan pola yang dimulai dari keberadaan saya sejak lahir. Gitu loh. Satu itu ya, itu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita itu kalau kita mau memutuskan pengulangan itu, maka kita perlu untuk mengetahui setidaknya sebabnya. Jadi kayak misalnya saya kok sering banget ditipu ya, kita tuh harus bisa mengetahui kenapa ya gue itu ketipu. Oh, aku tuh kalau ketipu pasti karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Nah, artinya selama itu tidak dilakukan, kita tidak mencoba untuk memutus. Ingat loh, yang dipetakan bukan hanya teknis, tapi juga non-teknisnya. Mas, aku tuh sudah ikhlas ya. Tapi kok ketipu lagi? Loh, teknisnya kan sama. Kamu tetap tidak bikin surat perjanjian hitam di atas putih. Yang kedua,
aku tuh selalu ketipu tuh selalu sama cewek cakep ya Mas. Aku selalu ketipu sama cewek cakep, masih ada tuh. Tenang Mas, air itu udah tak kasih mantra Mas. Itu mantranya di situ tulisannya aqua. Jadi, loh kenapa kok selalu ketipunya sama cewek cakep? Oh, aku tuh ketika sudah ketemu sama cewek cakep, sudah tidak lagi memperhatikan orang ini karakternya buruk atau tidak, amanah atau tidak. Berarti apa? Hati-hati sama cewek cakep dong kalau ingin motong. Atau jangan kerja sama cewek, sama cowok aja. Biar kamu lebih objektif. Nah, kayak gitu, setelah kita tahu, maka kita perlu melakukan yang tidak begitu. Nah, yang paling sulit adalah mencari sebabnya. Sulit loh, Mas. Apalagi kalau itu sudah panjang sekali sehingga kita tidak tahu kapan mulainya. Kalau kita sudah tahu kapan mulainya, mudah. Nah, kalau di dalam teknik hipnoterapi sebetulnya itu bisa dilakukan teknik yang namanya regresi, Mas. Dimundurkan itu munculnya sejak kapan gitu. Oh, iya. Kan ada age regression gitu. Dimunculkan. Ya kadang Tapi kan itu butuh bantuan dari pihak eksternal. Butuh bantuan dari pihak eksternal. Tapi kalau saya gini, Mas ya. Jadi saya sih biasanya sukanya itu ditulis. Karena gini. Kadang kita tuh menyepelekan nulis. Nulis tuh dianggap buang waktu dan gak ada gunanya. Beda loh Mas. Kayak misalnya gini, Mas, masalah saya banyak banget. Masalah saya banyak banget dan masalah saya banyak banget. Terus gimana ya solusinya? Kalau kita minta nulis orang itu, coba dituliskan masalahmu sebanyak apa. 1, 2, 3. Ternyata cuma 2 yang terisi. Nah, akhirnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya masalahnya tidak banyak. Masalahnya cuma 2, tapi diputar-putar terus di kepala Anda. Gitu. Nah, untuk bisa memutus pola, kita harus betul-betul mengenali pola itu tuh seperti apa. Oke. Kalau di dalam dunia trading kan, kita bisa tahu, Mas, kenapa ya saya itu selalu loss misalkan. Oh, aku tuh cenderungnya loss itu karena greedy. Berarti aku harus hati-hati ketika grafiknya justru lagi hijau. Karena aku cenderung nanti tidak mau exit dengan cepat. Karena aku ingin berharap harganya lebih naik lagi. Sementara aku tidak pernah karena rasa takut misalkan gitu. Jadi dengan kita mengetahui sebabnya, kita bisa tahu kudu mutusnya seperti apa. Nah, cuman kalau kita tidak bisa melakukan itu sendiri, pihak ketiga itu diperlukan. Kadang gitu Mas, kayak misalkan Mas Habib gitu, terus tak tanya-tanya gitu, nanti tiba-tiba tahu sendiri karena aku trigger, aku pancing. Gitu Mas. Itu kalau pola mengulang ya. Tapi sebenarnya gini Mas, ada beberapa pola yang mengulang yang nyebelin banget dan istri saya tuh sering ketawa akhirnya sekarang. Tahu nggak? Paling nyebelin aku yang akhirnya saya ngerti Mas, kadang kita sudah sadar pun itu nggak ngubah polanya. Polanya tahu nggak Mas? Aku selalu ketemu mobil di tikungan yang sempit. Nyebelin loh itu. Maksudnya gini loh. Kan waktu itu kan harusnya kalau kita lebih lambat 5 menit, mobil itu udah lewat dulu dari tikungan. Nah kok bisa? Aku tuh nyaris selalu ketemu mobil di tikungan yang sempit. Kalau tikungannya gede nggak salah. Ya itu kebalikan sama aku berarti. Itu aku tuh sering ngomel-ngomel. Kampret tenan kok itu. Lah itu gimana cara memutusnya? Terus istriku bilang, udah disadari aja, diterima, bersyukur, nanti berubah. Enggak, sampai sekarang. Cuman beda aja sikapku. Paling ketawa. Bangsat gitu. Enggak berubah. Karena apa? Karena aku tidak tahu juga itu kenapa. Dan aku juga tidak tahu mulai kapan aku begitu. Nah, karena toh tidak begitu signifikan dalam hidupku, nggak begitu masalah buat aku kan, aku nggak terlalu urgent untuk mengubah itu. Nggak memberikan tapi sikapku jadi berubah ketika begitu. Malah, ayo, Yang, kita lihat ya. Ini tikungannya sempit nih. Ketemu mobil nggak? Ketemu mobil. Ya, kan. Nah, kalau servo telat? Hah? Servo telat. Servo telat itu gimana? Nah, ini servo telat ini. Hah? Habib ini servo telat. Gimana tuh cara mutusnya tuh? Telat itu bisa jadi berkah, bisa jadi enggak. Ya, gini ya. Jadi, aku tuh orang yang disiplin, tapi juga nggak disiplin, Mas. Contoh gini. Aku tuh standar ganda, ketika aku itu berhubungan dengan sesuatu yang terkaitan dengan hal-hal yang sangat berbahaya. Kalau misalkan contohnya aku
terlambat melakukan ini resikonya nanti orang kehilangan uang dan sebagainya, aku tuh sangat strict banget. Iya, iya. Tapi kalau untuk sesuatu yang resikonya nggak ada, aku tuh orang yang longgar. Oke. Nah, tapi kan kadang ada orang yang dia itu longgar di semuanya, misalkan ya. Dia kalau diajak nonton film terlambat, tapi kalau kita ajak untuk keluar kota ke bandara nggak pernah terlambat, kan nggak ada masalah. Oke. Kan yang jadi masalah kalau ke bandara terlambat. Nah, di situ kita harus cari tahu. Aku yakin di situ dia punya satu servo di mana sekarang gini, terlambatnya kayak apa dulu, Mas? Pernah sampai ada Pokoknya tuh senengannya yang ngepres gitu. oh. Heeh. Tapi akhirnya nyampe nggak? Iya nyampe, tapi kadang ya telat. Oh, nyampe Sering tapi- telat, sering Oh, ya. telat, makanya disebut servo telat. Jadi gini, kalau mau tahu Mas ya, Mas Habib ya, aku sama istriku itu kebalikan. Istriku itu servonya santai. Aku itu too early. Kayak gini, kalau Mas Hendra naik pesawat, kira-kira nyampe di ruang tunggu bandara berapa jam sebelumnya? Ruang tunggu ya? Aku Iya, naik pesawat nih. Misalnya naik Aku pesawat, biasanya- pesawat akan take off, boarding Aku jam rata-rata 1 jam 9. Mas Hendra jam berapa di bandara? aku jam Udah di ruang tunggu. di boarding tuh aku biasanya jam 8 udah sih. Berarti 1 jam sebelum 1 boarding jam ya? sebelumnya ya. Aku tuh bisa 2 jam, 3 jam sebelum boarding. Waduh. Itu early kan? Karena aku itu orang yang kalau mepet-mepet, itu ngundang apes. Mas. Tapi sekarang aku tambahin spending waktunya, Mas. Gimana? Sekarang aku tambahin. Kenapa? Ya karena sudah pernah, aku kan selama ini kan pede kan. Iya. Oh, Indra selalu beruntung gitu Ah, iya. kan. Ternyata Makanya apes. pas pada saat waktu, aku tuh kasih jarak waktu cukup lama ya, Beb ya. Mungkin bisa sampai bandara tuh mungkin sekitar 2 Itu bandara setengah mana jam. kalau boleh tahu? Juanda. Nah, sampai Lamongan tuh macet 1 jam setengah lebih lah kali ya, sekitar itulah. Ya. Dan sampai Juanda tuh bisa jadi 1 jam setengah kita nyampe ya, Beb ya. Ya. Masih kekejar, cuman bagasinya nggak bisa masuk gitu ya. Ya. Nah, Mas, udah kan, alah nanti tetap bisa lah, nggak tetap Ya. pas lah waktunya gitu. Akhirnya bener-bener jalan, Mas. Cuman kan tinggal waktu 1 jam setengah, Mas. Ah, Akhirnya mobil itu, di tol nggak umum lah. sudah Oh, kayak buruk ya. iya. Kayak Mungkin itu buruk kalau ya. bablas bisa sampai Saturnus itu. Waduh, iya bener tuh. Taunya, Mas, kurang 10 menit di bandara, bannya itu kempes. Mungkin karena panas juga Bisa dan sebagainya. jadi, Iya, ya. karena Akhirnya nggak kekejar. nggak kejar ya. Setelah itu aku lebih awal lagi sih. Nah, itu. Jadi salah satu cara untuk kita menghentikan pola adalah harus ada traumatik, Mas. Oke. Kapok. Nah, berarti harus traumatik ya? Iya. Saya punya teman tapi udah almarhum namanya Pak Hermawan Gatot Suhendro. Dia tuh dulu dia bilang adalah orang yang selalu telat. Akhirnya sampai suatu ketika telatnya itu membuat dia akhirnya beresiko pada dia akhirnya tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dan itu jadi traumatik banget. Nah, kalau tanpa traumatik seperti itu apakah bisa? Ya bisa, tapi itu cara paling cepat untuk membuat pola berubah. Itu harus ada trauma. Jadi tidak semua trauma buruk. Trauma terlambat itu akan membuat kita tuh akhirnya mengingat betul kalau gue terlambat bakalan bisa kayak gitu. Ada referensinya. Akhirnya. Iya. Nah, makanya sederhana, Mas. Kalau kita balik ke sini. Orang yang sering terlambat, pasti dia cenderung sangat positive thinking. Orang yang too early kayak saya, basicnya selalu negatif. Iya, Udah. positive thinking, bener tuh. Jadi orang yang sering terlambat, pekerjaan ditunda-tunda, itu pasti orang positive thinking. Tapi dia udah mulai Iya. enggak. Nggak buruk, enggak. Tapi itu dasarnya itu. Nah, orang yang overthinking, orang yang... Kayak Mas Arif ya? Iya, saya tuh sangat overthinking. Ibaratnya konten untuk 6 bulan ke depan udah dibuat dari sekarang. Aduh, gila. Kan saya punya video member tuh ya di YouTube saya. Itu 6 bulan ke depan itu videonya sudah diuploadin semua, tinggal dirilis satu-satu aja. Udah dibuat, bahkan pernah saya bikin 12 bulan. Gini, Mas. Cirinya sederhana. Mas Hendra, Mas Habib. Anda suka makan bakso? Suka. Kalau bakso, biasanya Anda makan baksonya di awal atau terakhir? Terakhir.
Bareng lah Beb kok. Ojo guyon. Ojo guyon tok ngombe terus. Jadi gini, karena aku terlalu negatif thinking, aku tuh memperhitungkan banyak sekali variabel, Mas. Kayak misalnya contoh, aku kenapa kalau ke bandara jauh-jauh hari, aku tuh memikir jauh-jauh jam, bukan jauh-jauh hari. Nanti kalau banyak kempes, aku masih ada waktu untuk cari go-kart yang gitu lain. ya? Di semua variabel aku hitung. Oh iya. Itu yang membuat kalkulasinya akhirnya dapat. Oke. Nah, ini nggak dipikir. Bahkan berpikirnya nggak akan ada terjadi apa-apa. Dan ini istri saya tuh begitu banget. Okay. Makanya kami itu awal-awal nikah tuh, ya Allah ributnya tuh hal-hal sepele. Karena istri saya tuh, kita mau berangkat ke luar negeri, bisa jadi istri saya tuh packingnya H-1. H-2 minggu saya tuh pack koper tuh udah kelar. Bayangin tuh selisihnya. Makanya, tapi bukan berarti aku orang yang sebegitu kejamnya ketika situasinya nggak seserius itu, Mas. Aku kalau urusannya udah ke bandara, itu kan harus serius tuh, Mas. Resikonya kita kehilangan duit. Harus negative thinking Iya. ya? Jadi resikonya tuh harus kita tingkatkan. Cuman orang yang sangat positive thinking ini itu memang punya limitasi untuk berpikir tentang resiko. Tapi ini pentingnya memahami paradoks tuh. Aku tuh kurang positive thinking apa gitu kan? Ya. Sudah berangkatnya telat, ban kempes dan pulang naik naik taksi ya. Naik taksi, kita udah bilang Halim bro gitu kan. Salah, ke Suta. Mas, kan puter balik Mas. Udah puter balik dia kan bingung si sopir ini kan, merasa bersalah dia kan. Nabrak motor. Ya Allah ya Rob. Untungnya nggak parah sih. Kadang-kadang sepositif thinking apapun kita, kadang dunia itu memberikan kejutan yang nggak kita duga-duga. Kalau di dalam ini Mas, di dalam kehidupan itu saya meyakini bahwa sometimes ada anomali. Ada laki-laki, ada perempuan. Yeah. Kadang kan ada yang di tengah yang kelaminnya ganda kan, itu kan anomali Mas ya. Ada loh yang kelaminnya ganda. Ada. Itu kan anomali. Nah, itu kayak gitu tuh mungkin. Jadi orang yang beruntung terus itu juga pasti ada satu titik hari apesnya dia. Iya bener. Jadi gini Mas, makanya servo pun bukan berarti terus tidak ada beloknya. Oke. Aku tuh servonya selalu dapat duit akhir bulan. Pasti bisa saja nanti entah di tahun kesekian apesnya tuh datang, tapi nanti setelah itu balik ke siklus itu lagi. Loh, sekarang kurang anomali apa? Dulu zaman saya kecil jelas loh kapan musim panas, kapan musim hujan. Iya. Sekarang nggak jelas loh. Nggak jelas. Harusnya tanam padi hujan. Iya. Harusnya mau panen hujan. Ini nggak jelas. Jadi alam semesta lagi ke arah itu. Nah, itu artinya. Tahun ini sama nggak dengan tahun yang lalu? Gimana? Tahun ini sama mirip Mas, mirip. Nah, karena ini penting, aku butuh jawaban ini. Apa? Karena Mirip. tahun lalu aku nekat, aku dikasih tahu sama bosman. Sebentar, apa yang sama nih? Situasi? Apa? Iya, siklus cuaca. Oh iya. Sama menurutmu? Iya, nah Sama? karena sama ini penting jawaban buat Gimana? saya. Jadi orang lain kan nggak ada yang berani nanam padi kan. Iya. Paling cuma sekali gitu. Iya. Aku 2 kali dan panen gitu. Makanya tahun ini juga sama gitu. Aku rasanya sama Mas, karena gini, dunia ini gini, ketika dunia sedang direset, tanda-tandanya sederhana. Akan dikembalikan ke superposisi. Oke. Jadi tidak pasti. Oh. Nih, kan udah ditata nih, kalau dunia udah tertata, Iya. koinnya udah jelas. Bulan ini sampai bulan ini musim panas, nggak hujan. Kemarau, bukan musim panas, sorry. Kemarau. Nanti habis bulan apa? Mas, kalau musim hujan tuh biasanya apa dulu tuh? Kemarau. Sampai lupa kan kita batasnya. Kan biasanya yang ber itu hujan. Nanti setelah apa itu musim kemarau. Zaman saya kecil tuh masih gitu. Iya. Ini karena koin ini sudah pada posisinya. Nah, tanda bahwa semesta lagi reset, nggak jelas Mas koinnya tuh. Oke. Ini muter. Nggak jelas. Jadi bahkan kita juga tidak tahu. Bahkan sehebat-hebatnya pakar saham sekarang kebingungan. Harusnya hijau kok merah ya? Itu bisa gitu karena makanya aku lihat tanda bahwa semesta ini lagi di reset adalah superposisi. Ketidakpastiannya tinggi. Semakin tidak pasti, semesta lagi dalam... Karena gini Mas, alam semesta punya 2 sifat sekaligus. Yang satu sisi namanya kosmos, di mana ini adalah merek rice cooker.
Dan Bos. chaos. Chaos adalah oblong. Chaos oblong. Kacauan. Kosmos itu artinya teratur. Chaos artinya tidak teratur. Nah, semesta itu campuran keduanya. Dan bahkan bukan keduanya. Nah, yang bukan keduanya inilah yang superposisi. Makanya orang jauh-jauh bilang tentang Tuhan dan sebagainya, memahami alam semesta sing rumitnya kayak gini itu sulit loh. Dan kalaupun kita memahami Tuhan, mendeskripsikannya juga jadi salah. Karena untuk menjelaskan seperti ini, permainan seperti ini aja susah. Bahkan masih ibaratnya semua bidang, bahkan YouTuber apa sampai kebingungan sendiri kok. Kok polanya jadi algoritmanya acak-acakan ya? Bobon aja sampai mau mengundurkan diri ya. Tapi kalau dia too much sih Mas, maksudnya kontennya itu effortnya besar banget. Jadi dengan fluktuasi itu susah. Keputusannya logis juga sih menurutku itu. Iya. Dan dia kan tidak memiliki hal lain Mas yang untuk diversifikasi dari apa yang dia lakukan. Jadi, cuman maksudku tuh ketidakpastiannya sangat-sangat tinggi. Jadi makanya kalau dulu aku meyakini bahwa Indonesia tuh bisa bertahan 50 tahun lagi, aku tuh sekarang bahkan bisa melihat Indonesia bubar. Ingat loh, bisa melihat artinya koin ini muter aku melihat Indonesia bubar. Indonesia bubar tuh masih terlihat jadinya. Dulu koin itu berhenti, Indonesia tuh bisa kayak langgeng. Sekarang muter lagi koinnya. Ini aku nggak nakut-nakutin Anda loh. Cuman ketika kita itu sudah menyadari ini, ketidakpastian kita sangat tinggi, maka jadi gini Mas, cara untuk membuat sesuatu tidak pasti, cara menciptakan chaos adalah momentumnya dihentikan. Gini, mobil lagi cepet-cepetnya, terus direm mendadak, chaos nggak? Chaos pasti dia akan guling. Yang tadinya dia jalan biasa, bisa ngepot, nyeret, guling. Apalagi kalau tinggi. Bisa mungkin salto mobil itu. Kenapa? Momentumnya dihentikan. Nah itu yang terjadi dengan pandemi. Dunia itu lagi baik-baik saja loh Mas. Orang pergian baik-baik saja, ini baik-baik saja, orang sehat, orang ketemu orang biasa itu udah berjalan lama tiba-tiba dihentikan. Itu kan seperti mobil lagi banter banget terus momentumnya dihentikan mendadak. Des, nggak boleh gini, rusak Mas. Chaos. Nah kita tidak tahu chaos ini sampai kapan ini untuk menciptakan lagi kosmos, muter lagi nih. Makanya di sini juga artinya orang yang sekarang kaya bisa juga miskin mendadak dan orang yang miskin bisa kaya mendadak. Artinya kalau kita bisa lihat dari sudut pandang keadaan ini adalah bisa jadi peluang buat kita Mas. Warren Buffett mungkin turun terus kita gitu. itu ngayalnya ya. Cuman gambaran ekstrimnya adalah ketidakpastian ini jangan membuat Anda takut karena artinya superposisi is opportunity. Ada peluang. Betul. Itu dia. Nah, wanita itu contoh dari uncertainty itu sendiri, ketidakpastian. Wanita itu adalah ketidakpastian, Mas. Kita tidak tahu hari ini dia mood apa enggak tuh. Apalagi kalau dia lagi haid. Yang menarik, makhluk wanita yang bernama makhluk tidak pasti, penuh ketidakpastian bernama wanita ini meminta kepastian. Ya Allah. Halo yang di TikTok. Itu 523. Komen-komen nggak? Oh banyak yang komen. Itu seneng semua kalau Mas Arif tampil di Ngaji Roso tuh. Wanita sen kiri belok kanan. Ngaji Roso daging yang super duper. Dan nggak bisa dilawan itu. Makanya itu Mas. Makanya aku kenapa nyetir gini. Beberapa orang tuh bingung, kenapa Arif RH kalau nyetir dengan jarak yang sama, itu lelahnya bisa 2-3 kali lipat. Tersinggung aku, banyak yang tersinggung wanita-wanita di sini. Karena aku tuh defensive driving, Mas. Jadi kalau di depanku tuh ada orang riting kanan, aku tuh nggak selalu percaya bahwa dia akan ke kanan. Sehingga aku ready kalau dia kiri. Kan melelahkan nyetir kayak gitu. Oke. Makanya aku tuh lebih jadi capek banget nyetir tuh karena itu. Iya. Mas. Mumpung ingat. Ya, ini mesti pop up tuh. Iya, ini masalah pribadi sih. Iya. Jadi apa tuh namanya mimpi kan? Iya. Mimpi. Benar, mimpi atau impian? Mimpi tidur. Oh iya, oke. Biasanya aku tuh sering ketika ada sesuatu yang nggak bagus tuh selalu dikasih kode lewat mimpi. Cuman yang bisa terjemahin ya kita sendiri lah, kita yang mimpi sendiri. Oh maksudnya kayak gini. Berarti di bulan depan ini aku harus waspada gitu kan.
Tapi pada saat kemudian aku merespon mimpi itu dengan tindakan-tindakan yang preventif, di situ kemudian memunculkan rasa fearness di dalam diriku gitu. Sorry Mas, tadi terakhir kali gimana? Kok kenapa muncul fearness? Kenapa? Ya karena dengan aku kemudian melakukan tindakan-tindakan yang preventif itu Preventif ya iya kata kan? kuncinya. Nah, itu sama dengan aku sebenarnya sedang fearness gitu. Secara vibrasi itu sedang fearness gitu. Akhirnya meskipun aku sudah melakukan tindakan preventif, kejadian mimpi buruk yang tidak bisa dicegah gitu. nggak bisa dicegah, Mas. Tapi di titik ini, ini makanya konsultasi ya. Biar nggak teman-teman aja yang ini kan. Di titik ini juga bisa mewakili orang-orang, Mas. Di titik ini pada saat kemudian aku mensikapi hal seperti itu, alah, ya wes lah kejadian yang terjadi biar terjadi lah. Ya. Dan aku tenang, justru nggak kejadian. Iya. Entah itu fearness atau mungkin happiness, dua-duanya adalah atensi kan. Oke. Iya toh? Ketika Anda sedang fear terhadap sesuatu, Anda akan fokus ke situ juga. Misalkan Anda takut besok hujan, sementara Anda besok punya jemuran. Kan Anda fokus ke situ kan. Tapi Anda bahagia banget atas sesuatu pun, Anda akan perhatian ke situ kan. Jadi sebenarnya, kalau kita bicara tentang atensi, itu dua sisi ini tuh bisa terjadi, Mas. Maksudnya, tetap ada atensi di situ. Nah, tapi ketika kita itu ingin menghentikan atensi itu dengan kita, ya wis lah gitu. Itu kan putus atensinya. Loh iya kan? Iya, itu lah resiko terbesar Iya. mati. Nah, makanya itulah sebabnya gini, Mas. Ini perbedaan mendasar kita. Yang menarik tuh, aku tuh punya temen deket ya, yang polanya tuh selalu kebalikan aku. Jadi aku tuh justru menarik. Aku kalau punya teman deket yang setipe kayak aku tuh banyak masalahnya, banyak ributnya dibanding teman yang kebalikan. Oke. Loh, kita secara dasarnya banyak kebalikannya loh, Mas. Tapi kenapa terus jadi, kenapa kayak pertemanannya itu malah jadi ya? Pertemanannya jadi karena kita merasa kita yang gue butuhkan itu penyeimbang. Gitu loh, Mas. Nah, istriku kalau diajak untuk memikirkan antisipasi, pusing, Mas. Jadi malah dia terlarut terhadap itu. Jadi gini, kan aku sering ngomong dengan istriku tuh. Kalau kita bisa memilih, mending kamu mati duluan atau aku dulu? Jangan ngomongin itu lagi. Nah, kan maksudnya gini, antisipasinya beda. Kalau aku mati duluan, kamu ngapain? Kalau kamu mati duluan, aku berarti ngapain? Kan nanti kita plan kan. Karena kita tidak tahu what happen. Tapi kalau disuruh milih, kamu milih mana dulu? Aku milih mati duluan karena aku nggak sanggup sendirian katanya. Gitu loh. Nah, istriku ketika diajak ngobrol gitu, itu hawanya jadi fear. Sementara kalau buat aku, ketika aku membicarakan sesuatu yang tidak pasti, jadinya aku tahu kudu ngapain. Nah, di sini bedanya. Bedanya di sini. Orang yang sangat positive thinking, ketika diajak antisipasi, itu cenderungnya malah jadi negatif banget. Dan orang yang negatif kayak aku, disuruh untuk positif, nggak bisa, karena cara dia positif harus bikin antisipasi. Karena gini, Mas, ketika ujungnya di sini let go. Orang kayak gini nggak boleh dibawa pakai cara ini. Mas, kalau saya gini, aku begini, nanti kalau gini, udah tersiapin, sehingga aku merasa, aku sudah do my best. Kalau nanti ternyata ada hal di luar itu aku nggak ada, ya wis. Untuk bisa let go, orang kayak saya tuh jalurnya ribet. Iya. Nah, Mas Hendra kalau pakai cara kayak saya, ini malah enggak. Mas, saya tuh dengan so many preparation, itu tenang. Iya, tahu. Tidak terus jadi fokus ke negatifnya. Justru, nih, saya pernah ngomong belum di Ngaji Rasul? Saya itu menariknya adalah, untuk bisa terhindar dari bahaya, harus fokus terhadap bahaya. Contoh, ketika di ruangan, saya tuh abai, di ruangan training, kalau nggak nyenggol LCD, kesandung kabel LCD sehingga LCD-nya jatuh, kalau nggak aku kejedot apa, pasti gitu. Itu pasti gitu. Aku terus gimana mutusnya? Nah ini.
sebentar, aku tuh nggak aware terhadap ruangan, mesti ciloko. Kan repot Mas, lagi ngajar LCD jatuh, aku harus nata ulang dong, Betul. karena layarnya hilang tampilannya. Ketika aku mulai, aku scanning. Serius ini. Bahayanya di mana di sini? Oh, sudut itu tajam. Oh, ini. Oh, kabel di sini gini. Itu aku aware dulu dan itu aku bawa sadarnya kayak diedukasi untuk antisipasinya sehingga aku tidak ngalamin itu. Tapi istriku ketika aku kasih tahu itu loh yang bahaya itu, dia malah ke situ. Jadi istriku tuh nggak boleh ditunjukin bahayanya. Oh, iya. Arif RH harus ditunjukin bahayanya sehingga dia bisa mengantisipasinya. Jadi repot, bayangin 2 orang yang berlawanan gini suami istri, Mas. Plan of life-nya gimana coba? Nah, jadi kalau kayak Mas Hendra punya ujungnya let go aja. Caranya terserah, tidak harus antisipasi. Oh iya, oke, let go ya. Karena orang yang melakukan antisipasi pun ujungnya supaya bisa let go. Gini loh Mas, orang yang cenderung negatif kayak saya akan cenderung menyalahkan diri sendiri ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ibaratnya gini, mau berangkat nih, hujan nggak ya? Di dalam hati tuh mending bawa aja deh. Kalau hujan kan saya sudah siap. Terus aku nggak bawa. Terus kehujanan. Tahu nggak yang bikin aku jengkel? Itu bukan hujannya. Kenapa aku tidak bikin preparasi? Aku akhirnya membenci diriku sendiri. Itu orang kayak aku tuh gitu Mas. Makanya daripada aku itu nanti ujungnya akhirnya guilty feeling, di mana getaran guilty feeling sangat rendah. Iya. Nomor 2 terbawah ya. Di atas shame ya? Di atas shame. Maka aku mending preparasi biar kalau ada apa-apa aku tidak menyalahkan diriku. Itu kan yang aku lakukan ketika ngasih tahu kalian alamat di sini di mana salah sedetail itu. Biar kalau Hendra nyasar, aku tidak merasa bahwa salahnya di aku. Iya. Jadi gitu Mas. Itu makanya kenapa saya itu kalau ngasih saran, kalau sesinya konsultasi, aku harus tahu betul dia kategori ini apa ini. Oh. Loh, sarannya lain, Mas. Orang kayak Hendra terus Anda harus bikin antisipasi gini. Stres, Mas, malahan. Malahan akan fear yang malah menjauhkan dia dari let go. Tapi kenapa Hendra tetap bisa let go? Karena dia udah bisa paradok. Gimana kalau orang belum paradok coba? Iya. Itulah makanya kenapa aku di Ngaji Roso sulit banget untuk nggak paradok. Selalu kalau nggak ke kanan ke kiri, lalu kadang superposisi di tengah. Supaya teman-teman itu yang mungkin lagi di sini tahu kudu ngapain, yang di sini tahu kudu ngapain, yang di tengah-tengah tahu kudu ngapain. Ilmunya suhu sih paradok itu. Suhu derajat Celcius. Oke. Ini